このクラスでドイツのは一番強いだ。Sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasanya, klik tombol subscribe untuk terus mendukung channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tetap terhubung untuk mendapatkan konten menarik lainnya. Terima kasih. Dunia Cross X Wars adalah sebuah dunia di mana kisah berandalan usia anak SMA terjadi di kota fiktif Towarushi, Jepang. Tentu saja, genre action melabelinya karena sudut pandang yang diambil adalah tentang dunia baku hantam para anak SMA yang sedang berada pada masa muda yang berapi-api yang sedang mencari jati diri. Namun dalam kisahnya tidak soal tentang pertarungan dan pertempuran melulu. Ada beberapa hal, kejadian, atau sedikit kisah yang mengiringinya yang jika kita fokuskan akan terkesan unik dan sedikit menggelitik. Humor dan komedi dalam kisah Cross X Wars memang cukup khas dengan mengedepankan kekonyolan dan kebodohan yang juga dibalut dengan penggambaran dan tingkah karakternya yang komikal. Dari sekian banyak bumbu komedi yang ada di dalamnya, kisah percintaan selalu menjadi topik yang membuat kisah Cross X Wars tetap relevan dengan dunia anak SMA. Contohnya, siswa-siswa suzuran yang notabene adalah gambaran kecil dari para berandalan kasar dan setiap hari bergelut dengan kekerasan masih mendambakan untuk memiliki kekasih atau pacar. Itu seakan menjadi ironi ketika sekolah yang mereka datangi, yaitu SMA Suzuran, adalah sekolah khusus laki-laki yang tentu saja tidak ada perempuan di dalamnya dan seperti tak punya kesempatan untuk bertemu dengan siswi dari sekolah lain mengingat reputasi SMA Suzuran yang buruk dan penampilan dan kelakuan mereka yang terkadang memang menyeramkan. Meski begitu, ada beberapa dari mereka yang berhasil memikat hati perempuan dan menjadikannya pacar yang kemudian membuat iri dengki teman-temannya. Dari sinilah adanya kisah cinta dari seorang siswa suzuran bermula. Kisah Cross yang bertema baku hantam anak sekolah dan adu kekuatan antara lelaki tiba-tiba berubah menjadi kisah para berandalan anak SMA mengejar cinta. Cukup mengejutkan memang, karena ketiadaan musuh dan suzuran yang dalam tanda kutip damai bagi Harumichi Family membuat hal ini bisa terjadi. Mako, yang berkarakter tenang dan dingin berpenampilan super cool, ternyata menarik perhatian siswi SMA lain yang ternyata sudah sejak kelas 1 mengaguminya dan menyatakan perasaannya dengan menyerahkan surat langsung kepada Mako. Bon yang mengetahui kejadian itu kemudian mengabarkan kepada semua anggota Harumichi Family yang sedang nongkrong di atap sekolah hingga membuat semuanya terkejut. Kocaknya, Boya yang shock sampai tak menyadari rokoknya jatuh dan membakar celananya, sampai disiram air, dan celananya pun tampak sebagian habis terbakar, dia tak menyadarinya. Boya benar-benar sangat terkejut dengan apa yang terjadi pada hidup Mako, mengingat dia sendirilah yang sering mengejar-ngejar para gadis dan sangat seringnya dia gagal mendapatkan gadis tersebut. Kisah Mako yang mempunyai pengagum rahasia dan kemudian pacaran ini membuat semua anggota Harumichi Family heboh antara iri dengki, penasaran, dan ingin bisa berkenalan dengan teman-teman dari pacar Mako. Mako sendiri seperti tertutup dan tak mau teman-temannya itu tahu lebih jauh tentang pacarnya. Dan juga teman-temannya dengan beralasan bahwa teman-teman pacarnya akan ketakutan ketika melihat Boya dan kawan-kawan. Tingkah kocak, norak, dan aneh mengisi hari-hari mereka. Tak terkecuali Hiromi yang biasanya bersikap paling dewasa pun ikut-ikutan kekanak-kanakan. Namun semua itu terasa menjadi seperti lebih relate lagi dengan kehidupan anak SMA yang pernah kita alami. Karakter selanjutnya yang diketahui mempunyai pacar ialah Kato Hideyoshi. Cukup mengejutkan,
karena kali ini pacarnya adalah seorang perempuan yang lebih tua dari Hideyoshi itu sendiri. Mungkin bagi para pria SMA seperti ada prestis tersendiri ketika berhasil memacari seorang perempuan dari kakak kelasnya. Yang jelas, kabar itu seperti menjadi pemicu ledakan amarah dari para sahabatnya. Hal itu terjadi ketika Kome memberitahu Gunji. Gunji langsung emosi dan tak bisa menyembunyikan perasaan iri dengkinya. Meski mencoba untuk tidak peduli ketika Kome mengajaknya untuk mengintip kencan Hideyoshi, namun Gunji tetap saja penasaran dan menanyakan kepada Kome di mana tempatnya. Beberapa hari kemudian, di saat mereka berlima yaitu Zeton, Hideyoshi, Gunji, Kome, dan Masa sedang berkumpul, Zeton yang sudah mendengar kabar itu dan dengan perasaan iri dengki langsung menginterogasi Hideyoshi hingga membuatnya jengkel. Hideyoshi yang hanya menceritakan kehidupan percintaannya kepada Masa, sahabatnya dari kecil, merasa jengkel karena Masa sudah menceritakan perihal itu kepada semua orang yang ada di situ. Kocaknya, Masa sendiri berujar bahwa dia merasa 10 tahun persahabatannya dikhianati dengan Hideyoshi seperti ingin bersenang-senang sendiri. Hideyoshi pun langsung melemparkan isu percintaan ini kepada Kome yang diam-diam juga sudah memiliki pacar dan lebih muda 2 tahun, yang artinya pacar Kome saat itu masih duduk di kelas 2 SMP. Sontak, hal itu membuat Zeton, Gunji, dan Masa marah dan mengeroyok Kome. Namun akhirnya mereka tetap kompak dan saling sepakat untuk menceritakan kisah cinta mereka satu sama lain. Dijuluki iblis mesum, seberbahaya itulah Guriko bagi siswa-siswa susuran dalam dunia percintaan. Dia terkenal mempunyai 9 pacar dalam satu waktu, dan ada kencan dengan salah satunya dalam setiap harinya. Dia terlihat selalu membawa handphonenya untuk selalu mengobrol dengan pacar-pacarnya. Harus diakui, Guriko adalah petarung teratas susuran yang paling sukses dalam dunia percintaan, mengingat betapa payahnya Boya ataupun Zeton dalam mengejar gadis. Dengan lebih tertariknya Guriko kepada dunia percintaan, membuatnya tak begitu mempedulikan dunia baku hantam di susuran, dalam artian tidak mau menaklukkan susuran atau semacamnya meski dia adalah yang terkuat di sana. Namun, jangan tanya jika ada seseorang yang sedikit saja mengganggu pacarnya. Guriko akan langsung mengejarnya dan meremukkannya tentu saja. Hal ini menjadi cukup merepotkan bagi siswa susuran lainnya yang tidak tahu siapa saja pacar Guriko. Yang jika para siswa susuran ini ingin mencoba berkenalan dengan para gadis, bisa saja mereka menemui salah satu dari pacar Guriko ini yang sudah pasti mereka pun segera akan menemui dalam tanda kutip ajalnya. Superioritas Guriko dalam dunia percintaan ini juga membuat jengkel Zeton dan Butcher. Eriko, gadis pelayan toko yang sudah lama menjadi incaran mereka berdua, tiba-tiba saja sudah kencan dengan Guriko yang artinya dia sudah menikung 2 orang. Yang mana satu temannya dan satu seniornya. Keserakahan Guriko dalam dunia percintaan ini memang tidak bisa didebat oleh siapapun di susuran. Bahkan, dia mencoba untuk mementori para juniornya dalam hal percintaan ini dan tidak berfokus pada baku hantam melulu. Mereka terlihat sangat antusias dan bahkan Hana sampai mimisan ketika mendengarkan cerita Guriko. Mungkin tabiatnya ini mulai mereda ketika dia gagal lulus dan harus mengulang tahun ketiganya. Dia juga harus fokus belajar demi janjinya kepada sang pacar. Dan yang paling utama, dia seperti terjangkit penyakit gatal yang mencurigakan. Begitulah kisah cinta para berandalan susuran yang sempat terekam dalam kisah Crows X Wars. Meski hanya sebagai kisah sampingan dan penyegar cerita, namun tetap relevan dalam kaitan setting cerita yang berlatarkan anak sekolah yang sedang beranjak dewasa. Tingkah kocak dan kekonyolan mereka dalam urusan cinta dan persaingan mendapatkan wanita cukup mengundang gelak tawa. Apalagi semua itu terjadi di susuran yang sudah sangat terkenal keberandalannya. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada yang terlewatkan? Tulis semuanya di kolom komentar, baik itu pernyataan, pertanyaan, atau apapun itu semuanya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe untuk terus mendukung channel ini. Terima kasih.